teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa ya. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lainnya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadahlah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Good morning Kak Imtong Kids, ketemu lagi sama Lause. Adik-adik, sudah siap untuk ibadah hari ini? Oke, sudah siap belum Alkitabnya? Celengannya udah atau belum disiapin juga? Oke, good. Ya adik-adik, pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian, kita bisa sehat sampai saat ini, bisa berkumpul lagi beribadah setiap hari Minggu, menghirup udara segar, karena siapa? Semua bisa kita rasakan, semua karena kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan, akan jadi apa ya kita? Gak ada apa-apanya. Yuk adik-adik, kita puji Dia, kita sembah Dia, kita nyanyikan lagu Kemurahan Tuhan. Siapkan hati kalian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
bagiku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini karena kemurahan Engkau kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau saja yang memampukan kami, sehingga puji-pujian yang kami sampaikan Tuhan, kami sampaikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan itu sudah begitu baik buat kita. Begitu sayangnya Tuhan sama kita. Bahkan Dia rela mati buat kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Yuk adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu yang mengingatkan akan kasihnya Tuhan sama kita. Jesus Love Me. Kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan ya. Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to Him belong, there are weak but He is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me, the Bible tell me so. Jesus love me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sins, let His little child come in. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Yesus cinta. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke adik-adik, ini udah tanggal berapa ya? 10 April. Jadi jangan lupa hari ini kalian harus daftar bagi yang belum. Oke, langsung tunggu ya, supaya kalian bisa sama-sama merayakan Paskah. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, siapkan dulu uang persembahan kalian. Ada 3 cara untuk melakukan persembahan. Yang pertama, kalian bisa masukkan ke celengan. Yang kedua, kalian bisa scan QR code yang ada di layar. Atau kalian bisa langsung transfer ke rekening gereja. Yuk adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungkan setiap kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu Karena Kasih-Nya.
berdoa dan bergumul dalam taman. Cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Yuk adik-adik kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami memuji-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada keluarga kami. Biarlah persembahan yang terkumpul dapat digunakan untuk pelayanan dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, Shalom, apa kabar? Wah, di antara kalian sudah ada yang mulai belajar di sekolah ya? Oke, kita doakan juga ya agar kita bisa beribadah di gereja ya, onsite, gak selalu online. Nah adik-adik, sebelum mulai firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk boleh beribadah. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin Lausi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi firman Tuhan yang hidup di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan jam firman Tuhan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah merasa lapar gak? Aduh, kalau lapar rasanya badan terasa lemes, perut bisa bunyi ya, geruduk-geruduk. Ada mah dan lambung kita perih ya. Nah, langsung punya satu cerita nih ya. Ini kejadiannya di Cungko sana, jauh ya, di musim yang sangat dingin. Nah adik-adik, ada seorang ibu janda
dengan 2 orang anaknya yang masih kecil. Adik-adik, mereka hidup miskin sekali. Kehidupannya sangat menderita. Saat itu ibu hanya punya uang sedikit saja. Uangnya hanya cukup untuk membeli 1 mangkuk bubur. Wah, berarti sedikit sekali ya. Padahal yang harus makan berapa orang? 3 orang. Mamanya, anaknya 2, 3 orang. Uangnya cuma buat 1 mangkuk nih. Lalu ibu itu dengan bersemangat memberikan semangat sama anaknya. Yuk kita pergi makan bubur katanya. Wah, anak-anaknya senang. Tapi anak-anaknya sebenarnya gak tahu mamanya cuma punya uang buat 1 mangkuk bubur. Ya, ibu ini datang ke tukang bubur ya. Beli 1 mangkuk. Wah, bagaimana nih? Tapi adik-adik, tukang bubur ini ya melihat ibu miskin ini. Tapi ibunya gak bilang, saya cuma punya buat 1 mangkuk gitu. Tapi ibunya berpikir, biarlah beli 1 supaya anaknya bisa makan berdua. Ibunya nahan lapar aja. Jadi ternyata bapak tukang bubur itu merasa kasihan ya. Dengan diam-diam bapak tukang bubur itu memberikan mangkuk yang ukurannya besar. Ya, jadi bisa untuk 2 orang anaknya itu. Nah, lalu bapak tukang bubur memberikan buburnya. Lalu ibunya bilang pada 2 anaknya, yuk kalian makan gitu ya. Terus ibunya gimana? Wah, ibunya bilang, lah mamanya gimana kata anaknya. Kata mamanya, tidak, kamu makan, mama masih kenyang. Wah gitu. Tapi ketika anaknya makan bubur, ibunya hanya minum teh panas saja. Minum ya. Aduh, kasihan ya. Kasih ibu kepada anaknya luar biasa. Nah, pada saat lain ibu juga ingin mengajak anaknya makan bubur. Kali ini dia punya uang lebih banyak sedikit. Bisa 2 mangkuk bubur. Nah, kali ini bapak penjual bubur melihat lagi nih, belinya 2, orangnya 3. Gimana ya? Wah, bapak penjual bubur ini diam-diam memberikan porsi yang besar juga. Jadi mangkuk yang 2 itu besar sebetulnya bisa makan untuk ber-3. Nah, adik-adik luar biasa ya. Bapak tukang bubur ini tidak memberikan dengan cuma-cuma dengan bicara. Supaya apa? Supaya ibu itu tidak malu. Nah ya adik-adik, tukang bubur ini memberikan mangkuk yang besar. Lalu dengan tidak menyinggung perasaan ibu itu. Ya, supaya dia tidak malu, supaya tidak sungkan, sungguh terharu ya. Kasih seorang ibu memang luar biasa untuk anak-anaknya. Nah, bapak penjual bubur ini punya anak nih. Lalu anaknya bilang sama papanya, Pak, kenapa ibu itu diberi porsi yang lebih besar gitu ya. Terus bapaknya cerita, biarlah kita bisa menjadi berkat buat mereka tanpa menyinggung perasaannya. Wah, luar biasa ya, dia mempunyai kasih untuk sesamanya. Adik-adik, sebetulnya cerita tentang kasih ini ya, kalau saya mau cerita, ada kasih yang terbesar dari Allah Bapa di surga untuk kita semua. Yaitu kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk kita semua. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus. Menghadapi hari kesengsaraan Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita mau dengarkan hari ini firman Tuhan tentang perjalanan Yesus menuju kayu salib. Ya, kita mau lihat tayangan videonya bersama-sama.
Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Adik-adik, kematian Yesus di kayu salib sungguh sangat mengerikan. Dipukul, dicambuk, dimahkotai duri, bahkan diludahi, mereka sungguh sangat menghina Yesus. Tapi Yesus tetap menjalankan perintah Allah. Karena cintanya, kasihnya Tuhan Yesus untuk kita semua. Untuk menebus kita agar kita bebas dari hukuman kekal. Semua itu dilakukan karena cintanya yang besar kepada kita, orang-orang percaya. Adik-adik, saat itu para imam, ahli-ahli Taurat, prajurit, dan orang-orang banyak menganggap kematian Yesus adalah kemenangan buat mereka. Karena berhasil menyalibkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kematian Yesus adalah kemenangan untuk Yesus memenangkan kita dari hukuman dosa. Nah, adik-adik, ceritanya sungguh sangat mengerikan, tapi kematian Yesus itu adalah bukan akhir dari segalanya. Minggu depan kalian akan mendengar cerita bagaimana Yesus menjadi juru selamat hidup kita. Nah, adik-adik ada beberapa pertanyaan ya, ayo jawab ya. Dari cerita yang tadi, coba diingat ya. Pertama, apa sebenarnya yang menjadi tuduhan mereka kepada Yesus di pengadilan Mahkamah Agung? Oh, mereka menuduhkan karena Yesus mengaku raja orang Yahudi. Jadi mereka menuduh Yesus mengaku-ngaku gitu ya. Itu banyak sekali saksi-saksi palsu. Nah, coba diingat-ingat. Siapa yang pertama mengadili Yesus? Betul, Pilatus. Nah, siapa nama raja yang berkuasa? Betul, Herodes. Keempat, siapa nama penjahat yang dibebaskan dari hukuman? Waktu itu ditawarkan, siapa yang mau dibebaskan? Orang ini atau Yesus? Mereka pilih siapa? Barabas, betul ya. Nah yang kelima, di mana Yesus disalibkan? Betul, di Bukit Golgota. Nah adik-adik, tahu nggak artinya Bukit Golgota? Yes, Bukit Tengkorak. Sekarang yang ketujuh, siapa yang membantu Yesus mengangkat salib? Yes,
Simon orang Kirene. Yang ke-8, berapa orang penjahat yang disalibkan bersama Yesus? Good, 2 orang. 9. Nah, ini siapa nih ya? Ada orang yang minta mayat Yesus untuk dikuburkan. Betul, Yusuf Arimatea. Terakhir, sebutkan 2 alasan yang membuat Yesus rela disalibkan. Pertama, karena Yesus taat kepada perintah Allah Bapa. Yang kedua, karena cintanya kepada kita umat manusia. Nah, adik-adik, begitu besar cinta Tuhan kepada umat manusia yang berdosa, sehingga ia rela menanggung semua derita agar manusia mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Tetapi semua itu dapat diterima dengan satu syarat, yaitu kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Seperti ayat hafalan hari ini ya adik-adik. Kita nanti akan baca ayat hafalan yang begitu indah. Tapi Lause mau tanya nih, adik-adik percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Sudah belum? Wah, puji Tuhan kalau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi untuk adik-adik yang belum percaya, sekaranglah saatnya untuk mengundang Yesus dan percaya Yesus adalah juru selamat hidup kalian. Agar apa? Kita beroleh hidup yang kekal. Kita baca ya ayat hafalannya dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, ayat hafalan ini sangat dihafal oleh banyak orang. Adik-adik pasti juga bisa menghafal ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hebat ya kasih Yesus ya adik-adik. Jangan sia-siakan kasih Yesus. Adik-adik juga bisa menjadi saksi Yesus bahwa Yesus adalah juru selamat bagi setiap kita yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Begitu besar kasih Tuhan untuk setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Yesus, kepada Allah Bapa di surga. Seperti Yesus taat sampai akhir pada perintah Allah Bapa. Jadikan kami saksi-saksi hidup bagi kebesaran nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat kepada firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau menerima doa berkat. Kita nyanyikan lagu Karya Terbesar. Siapkan hati kalian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Dia lakukan untuk kita karena Dia cinta sama kita. Yuk kita mau menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup, tapi Lause enggak bosan untuk mengingatkan kalian mendaftar untuk ikutan Paskah. Jangan lupa ya isi Google Form-nya yang sudah dibagikan di WA grup kelas kalian masing-masing. Yuk kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Just because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Oke adik-adik, jangan lupa daftar. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
and give you peace.